وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita lanjutkan kembali ya pembacaan kitab Matan Abi Syuja' fil Fiqh Syafi'i lil Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala, dan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Di halaman 14 ya. Thayyib. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun fasal wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul hariri wat takhattumu bidh-dhahabi. Dan haram bagi para laki-laki lubsul harir. Ini libsu ya, mungkin tidak apa-apa tapi di cetakan lain lubsu ya. Lubsul harir memakai harir ya, sutra, pakaian sutra, wa takhattumu bidh-dhahab, dan memakai cincin terbuat dari emas. Ya, ini tidak boleh bagi laki-laki. Wa yahillu lin-nisa, dan halal bagi para wanita ya, sutra dan emas itu halal bagi wanita. Wa qalilud dhahabi wa katsiruhu fit tahrim sawa. Dan sedikitnya emas atau banyaknya dan banyaknya fit tahrim sawa, dalam masalah keharaman sama ya. Jadi emas yang haram dipakai oleh laki-laki ya, mau banyak mau sedikit itu sama saja ya, tidak boleh. Wa idza kana ba'du thawbi ibraysaman ya, apabila sebagian baju itu ibraysaman ya, jenis dari sutra juga ya, apabila sebagian baju terbuat dari ibraisam, wa ba'duhu qutnan aw katanan, dan sebagiannya bahan yang lain, yaitu sebagiannya bahan kuten ya, katun atau katan, jaza lubsuhu, maka boleh dipakainya ya. Ini khusus bagi sutra yang bercampur dengan bahan yang lain. Nah, kalau misalnya bahan yang lain itu lebih banyak, di sini jaza lubsuhu, boleh memakainya, malam yakun al-ibraisam ghaliban, selagi tidak abraisam itu yang mendominasi. Artinya kalau bahannya lebih banyak bahan yang lain, lebih banyak bahan katunnya daripada ibraisamnya atau sutranya, maka ini boleh dipakai. Tapi kalau sutranya lebih banyak, maka ini tidak boleh ya. Ini berkaitan dengan kalau pakaian bahannya ya terbuat dari dua bahan ini, ada yang sutra, ada yang bahan yang lain ya. Baik, lanjut. Ini berkaitan dengan hukum-hukum jenazah ya, salat mayit, salat jenazah. Faslun fasal wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan wajib pada mayit 4 perkara ya. Artinya apabila ada yang meninggal mayit, maka ya wajib untuk diberikan haknya yang 4 ya. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan menyolatkannya, wa dafnuhu ya, dan menguburkannya. Jadi yang wajib itu adalah 4, dan ini sudah menjadi ya ijma, kesepakatan para ulama bahwa mayit itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan ya. Wathnani la yughassalani wa la yusalla alaihima, dan ada 2 golongan orang, dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan bagi keduanya ya. Jadi ada 2 golongan orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapa? Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid pada perang melawan orang musyrik. Jadi yang
tidak dimandikan dan tidak disolatkan itu adalah syahidnya yang syahid perang melawan orang musyrik, ya, orang kafir. Ya, karena di sana ada syahid yang lain, ada wanita yang meninggal karena melahirkan, atau orang tenggelam, ya, atau terjatuh bangunan. Nah, ini syahid tapi bukan syahid yang dimaksud dalam pembahasan ini. Ini adalah syahid fi ma'rakatil musyrikin khusus. Wasiqtul ladzi lam yastahilla sarikhan, dan janin yang keguguran, ya, keguguran yang lam yastahilla sarikhan, yang tidak keluar dengan menangis, ya, mengeluarkan suara. Jadi artinya dia belum menjadi manusia yang sempurna. Nah, maka yang janin seperti ini begitu keluar keguguran dan dia tidak mengeluarkan suara, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wa yughassalul mayyitu witron, dan mayit dimandikan ganjil, ya. 3 kali dimandikannya, 5 kali, ya, 7 kali, ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan pada awal pemandiannya itu menggunakan sidrun, bidara, ya, memakai bidara. Wa fi akhirih syai'un min kafur, dan pada pemandian yang terakhir itu memakai sesuatu dari kafur, ya, kapur barus, ya. Ya, jadi di akhir itu menggunakan atau memakai kafur barus, ya. Bisa dipakai di pemandian ketiga kalau itu memang terakhir, ya, atau kelima kalau itu terakhir, atau ke-7. Ya. Wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan mayit dikafani pada 3, ya, baju, ya, 3 helai baju, bidin putih, laisa fiha qamis, tidak ada padanya qamis, ya, kemeja, ya, yang dipakai di badan, wala imamah, tidak ada juga imamah. Jadi memang, ya, helaian-helaian, lembaran saja, ya. 3 pakaian putih, ya, tidak ada komisnya, gamisnya, tidak ada imamahnya yang dipakai di kepala. Wa yukabbiru alaihi 4 takbiratin, dan pada salat mayit itu seseorang bertakbir untuknya 4 kali takbir. Ya, ini salat jenazah 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, ya, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalisah, dan mendoakan mayit, ya, setelah takbir yang ketiga. Fayaqul, maka berdoa. Nah, ini doa yang dikutip oleh pengarang kitab ini, ya. Allahumma hada abduka wabdu abdaika, ya Allah, ini adalah hambamu dan anak dari 2 hambamu, ya, keluar dari kenikmatan dunia dan luasnya, dan orang yang mereka ya, yang dekat dan dia cintai di dunia, ya, ila dulmatil qabri, menuju ke gelapnya malam, ya, wa ma huwa laqihi, dan apa yang akan dia dapatkan. Maka dia dulu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Engkau semata dan tidak ada sekutu bagimu, wa Muhammadan abduka wa rasuluk, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah abduka wa rasuluk, anta a'lamu bihi, ya, Engkau, ya Allah, lebih tahu tentangnya minna, daripada kami. Ini doanya, ya, yang dikutip oleh mu'alif. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi, wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi, wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, wa in kana musian fatajawaz anhu, wa laqihi bi rahmatika ridhaqa waqihi fitnatal qabri wa adabahu, wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardo an jambayhi, wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa untuk mayit, ya, setelah takbir yang ketiga. Dan kita sampaikan di sini, ya, bahwa di sana ada doa-doa yang tentu lebih sahih, ya, yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, seperti doa yang kita sudah populer kita baca, ya. Allahumma ighfir lahu, ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini dan seterusnya. Nah, itu tentu lebih sahih dan lebih baik, ya. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tentu lebih mulia, ya, lebih utama, ya. Kemudian, ya, wa yaqul fir rabi'ah, setelah takbir yang keempat, maka seorang berdoa, ya, pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah halangi pahalanya, ya, pahala untuknya, dan janganlah engkau fitnah kami setelahnya, waghfir lana wa lahu, dan ampunilah bagi kami dan baginya. Ya, ini ya doa setelah takbir yang keempat. Kemudian walahu wa yusallim ba'da rabi'ah, ya. Dan setelah takbir yang keempat ini tadi membaca doa ini dan membaca salam, ya. Dan boleh setelah takbir yang keempat itu langsung salam, ya, tapi mu'alif di sini ya mengutip, ya, doa, ya, setelah takbir yang keempat. Wa yusallim ba'da rabi'ah, dan ya salam setelah takbir yang keempat. Wa yudfanu fi lahdin, dan mayit dikubur di lahad. Ya, jadi ada dua, ada lahad, ada syak. Dan para ulama mengatakan bahwa lahad ini lebih utama, ya. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi, dan diturunkan dari arah kakinya. Ya, jadi pada waktu menurunkan mayit, ya, maka diturunkan tentu kepala dulu, ya, kepala, tapi dari arah kaki, maksudnya kuburannya yang lubang kuburan itu ya dari arah kakinya. Ya, jadi kepala ini masuk ke kuburan dari arah kaki kuburan tersebut. Birifkin, dengan lembut, ya. Jadi tidak terburu-buru atau kasar. Wa yaqulu ladzi yulhiduhu, dan orang yang memasukkan ke lahadnya membaca bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan nama Allah dan juga atas nama millah Rasulullah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri, dan diposisikan ittija, artinya tidur miring, ya, fil qabri, di kuburan, ya, badaan yu'ammaq, ya, setelah dibuat dalam, qamatan wa baston, ya, baik vertikal, ya, tinggi kuburannya, tinggi, wa bastotan, dan horizontal, maksudnya luas dan tingginya itu sudah diluaskan dan didalamkan. Wa yusattah al-qabr, dan sedikit ditinggikan kuburan, ya, seperti punuk onta itu. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atasnya. Wala yujassos, dan juga tidak disemen, ya, tidak dibangun, tidak disemen atau dikapur, ya, ini tidak boleh, ya, dibangun kemudian dicat dan sebagainya. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit, dan tidak mengapa menangisi mayit min ghairi nauhin, ya, tanpa berteriak. Ya, kalau sedih menangisi keluar air mata ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah nauh, ya, menjerit, ya, meratap, ya, tidak boleh niyahah. Wala syaqqi jaib, dan tanpa menyobek kantong baju. Ini maksudnya niyahah, ya, meratap, ini tidak boleh. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyam, dan keluarganya ditakziah selama 3 hari min dafnihi, dari hari, ya, dikuburnya mayit. Nah, ini sunnah, ya, mentakziah, menguatkan keluarga musibah, ya, mayit. Wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajah, dan tidak boleh dikubur 2 orang dalam satu kuburan kecuali ada hajah, ya, hajah atau darurah, misalnya, ya, orang meninggal secara massal, ya, kemudian tanah juga sempit, ya, atau dalam keadaan perang, ini semuanya ada hajah atau darurah, baru ya boleh dikubur satu kuburan itu berisi 2 orang. Kalau tidak ada hajah,
ya maka tidak boleh. Ya wallahu taala alam. Dan dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya bab-bab atau fasal-fasal di kitab As-Shalah, dan insyaallah kita lanjutkan di kitab Az-Zakah insyaallah taala, wa biidnihi wa taysirihi wa taufiqihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.